Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Alif Yati Hoiriah, NIM 858434719, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, semester 2. Pada tugas ketiga ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai gangguan perilaku anak dengan ADD dan ADHD. Selamat menyaksikan. ADD-ADHD adalah istilah yang digunakan secara internasional untuk menyebutkan adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas berlebih. ADD, Attention Deficit Disorder, serta ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah istilah yang dikeluarkan oleh APA melalui Diagnostic Statistic of Manual Mental Disorder. Jika di Indonesia, ADD-ADHD lebih dikenal dengan GPP atau GPPH. GPP adalah gangguan pemusatan perhatian, sedangkan GPPH adalah gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas. Karakteristik anak dengan ADD dan ADHD yang pertama adalah adanya sikap inattention. Anak dengan sikap inattention seringkali ceroboh dan membuat kesalahan. Sulit memusatkan perhatian, tidak memperhatikan saat diajak bicara. Bahkan anak dengan inattention seringkali melupakan aktivitas kesehariannya. Bahkan mereka seringkali menghilangkan barang-barang yang seharusnya penting untuk kegiatannya sehari-hari. Ciri-ciri yang kedua adalah adanya sikap hiperaktivitas. Hiperaktivitas sendiri sudah akrab di telinga masyarakat. Anak dengan hiperaktivitas biasanya tidak bisa diam, selalu menggerakkan tangan dan kaki, tidak dapat duduk tenang, memanjat, melompat, dan berlari tidak pada tempatnya. Selanjutnya, anak dengan ADD-ADHD juga memiliki sikap impulsif atau tidak bisa berpikir panjang. Anak dengan sikap impulsif seringkali menjawab pertanyaan yang bahkan belum selesai, sulit menunggu giliran, dan sering menginterupsi di tengah-tengah pembicaraan. Namun, dari 3 karakteristik tersebut, tidak serta-merta kita dapat langsung menyimpulkan bahwa anak memiliki gangguan ADD-ADHD. Dari 3 karakteristik tersebut harus terlihat selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian, sangat mengganggu dan sangat menimbulkan masalah secara signifikan dalam kehidupan anak. Dan yang lebih penting adalah karakteristik atau ciri-ciri tersebut sudah terlihat dari anak sebelum berusia 7 tahun. Jika ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka baru dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut memiliki gangguan ADD atau ADHD. Gangguan ADD-ADHD pada anak disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biologis. 50% dari orang tua yang memiliki ADD-ADHD juga akan menurunkan kepada anaknya. Atau dalam kata lain, 50% orang tua dengan ADD dan ADHD akan memiliki keturunan yang ADD dan ADHD pula. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Mengkonsumsi alkohol dan berada di area orang-orang yang merokok pada saat ibu mengandung atau anak berada di area terpapar racun dapat menyebabkan anak memiliki gangguan ADD-ADHD. Kemudian ada pula faktor neurologis, di mana terjadi ketidakseimbangan di 3 area otak. Yang pertama pada lobus frontal yang mengatur tingkah laku. Kemudian pada ganglia basal dan cerebellum yang mengatur koordinasi saraf motorik. Karena terjadi ketidakseimbangan transmitter pada 3 area otak ini, maka terjadilah gangguan perilaku dan koordinasi saraf motorik pada anak yang mengakibatkan anak memiliki gangguan ADD-ADHD. Berikutnya adalah penanganan anak dengan ADD-ADHD. Ada 2 cara penanganan. Yang pertama adalah medikasi. Artinya memberikan obat-obatan yang dapat memberikan efek positif pada kerja otak.
Kemudian manajemen perilaku, ini adalah terapi untuk mendidik anak agar tertanam sikap-sikap positif seperti mengajarkan anak duduk tenang, belajar menunggu giliran, atau menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman sebayanya atau hubungan yang baik kepada orang tua. Pihak-pihak yang terkait dalam penanganan anak dengan ADD dan ADHD, yang pertama tentu saja orang tua. Yang kedua bisa saja guru. Kemudian yang ketiga adalah psikiater. Kemudian yang keempat adalah tenaga medis yang memberikan obat-obatan. Kemudian jika ditindaklanjuti lebih jauh, akan ada terapis yang akan menanamkan sikap-sikap positif pada anak saat terapi. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai gangguan perilaku anak dengan ADD dan ADHD. Semoga dapat menjadi jawaban yang baik dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.